Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal CAT seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian tertulis, jangan lupa terus aja tonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Baik teman-teman, kita mulai dengan soal yang pertama, tapi sebelumnya teman-teman juga bisa mencoba menjawab terlebih dahulu. Nanti di akhir video saya juga akan mencantumkan lembar jawabannya dan kita bisa mencocokkan lembar jawaban yang sudah teman-teman jawab dengan lembar jawaban juga yang sudah saya jawab. Nomor 1, jumlah kursi anggota DPD adalah A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. 2. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah A. Kecamatan, B. Gabungan kecamatan, C. Kabupaten, D. Gabungan kabupaten kota, E. Provinsi. 3. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara mempunyai hak memilih adalah A. Berumur 18 tahun, B. Berumur 18 tahun dan sudah menikah, C. Sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, D. Berusia 21 tahun, E. Tidak berada di bawah pengampuan. 4. Singkatan dari DP4 adalah A. Data penduduk produktif pemilu-pemilu, B. Data penduduk potensial pemilih-pemilu, C. Data penduduk pemula pemilih-pemilu, D. Data penduduk perempuan pemilih-pemilu, E. Data penduduk penting pemilih-pemilu. 5. Daftar pemilih paling sedikit memuat A. Nomor induk kependudukan, B. Nama dan tanggal lahir, C. Jenis kelamin, D. Alamat, E. Semua jawaban benar. 6. KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara A. Berkelanjutan, B. Berkala, C. Berjenjang, D. Intensif, E. Terstruktur, sistematis, dan masif. 7. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lama A. 7 hari 7 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu, B. 5 hari 5 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu, C. 7 hari 5 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu, D. 3 hari 3 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu, E. 5 hari 3 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu. 8. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh A. Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, B. Panwas Kecamatan, C. PPK, D. KPPS, E. Kepala Desa. 9. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, Pantarlih memberikan kepada pemilih A. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, B. Undangan pemilih, C. Stiker telah terdaftar, D. Kartu pemilih, E. Surat suara. 10. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan A. Daftar pemilih tambahan, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar pemilih cadangan, D. Daftar pemilih sementara, E. Daftar pemilih tetap. 11. Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili A. Di wilayah kelurahan, B. Di wilayah kecamatan, C. Di wilayah dusun, D. Di wilayah kelurahan dan kecamatan, E. Di wilayah rukun tetangga. 12. Berapa hari daftar pemilih sementara diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 5 hari, D. 21 hari, E. 10 hari. 13. Dana kampanye yang berasal dari kelompok perusahaan atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi A. 25 miliar, B. 20 miliar, C. 15 miliar, D. 10 miliar, E. 5 miliar. 14. Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi A. 600 juta rupiah, B. 500 juta rupiah, C. 750 juta rupiah, D. 700 juta rupiah, E. 550 juta rupiah.
15. Berapa hari daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan garis miring atau peserta pemilu? A. 5 hari, B. 10 hari, C. 12 hari, D. 14 hari, E. 7 hari. 16. Paling lama berapa hari PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan garis miring atau peserta pemilu? A. Paling lama adalah 12 hari setelah berakhirnya pengumuman. B. Paling lama adalah 7 hari setelah berakhirnya pengumuman. C. Paling lama adalah 10 hari setelah berakhirnya pengumuman. D. Paling lama adalah 14 hari setelah berakhirnya pengumuman. E. Paling lama adalah 21 hari setelah berakhirnya pengumuman. 17. KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy-nya atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat A. 3 hari setelah ditetapkan, B. 5 hari setelah ditetapkan, C. 7 hari setelah ditetapkan, D. 10 hari setelah ditetapkan, E. 21 hari setelah ditetapkan. 18. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dapat diperoleh dari siapa saja? A. Pasangan calon bersangkutan, B. Partai politik dan garis miring atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, C. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, D. A, B, C salah, E, A, B, C benar. 19. Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat A. 30 hari sebelum hari pemungutan suara, B. 10 hari sebelum hari pemungutan suara, C. 15 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 21 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 20 hari sebelum hari pemungutan suara. 20. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi. A. Paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 15% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. B. Paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR berikutnya. C. Paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. D. Paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. E. Paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 5% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. 21. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon. A. Paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan, B. Paling lama 5 hari sejak diterimanya surat pencalonan, C. Paling lama 7 hari sejak diterimanya surat pencalonan, D. Paling lama 9 hari sejak diterimanya surat pencalonan, E. Paling lama 14 hari sejak diterimanya surat pencalonan. 22. Dalam hal persyaratan administrasi bakal pasangan calon belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan garis miring atau bakal pasangan calon untuk memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan dalam waktu A. Paling lama 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU, B. Paling lama 5 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU, C. Paling lama 3 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU, D. Paling lama 14 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU, E. Paling lama 28 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU. 23. KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor unit pasangan calon setelah sidang pleno KPU melalui A. Media elektronik, B. Lembaga penyiaran publik, C. Media sosial, D. Media massa, E. Media sosial dan media massa.
24. Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama A. 5 hari, B. 7 hari, C. 2 kali 7 hari, D. 10 hari, E. 2 kali 3 hari. 25. Batas usia minimal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah A. 17 tahun, B. 30 tahun, C. 25 tahun, D. 21 tahun, E. 35 tahun. 26. DPTB atau daftar pemilih tambahan adalah A. Data agregat, B. Data tambahan, C. Data potensial, D. Data cadangan, E. Data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. 27. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat A. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. 9 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. 7 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. 10 bulan sebelum hari pemungutan suara, E. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 28. Persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon DPD dibuktikan dengan A. Foto diri daftar dukungan, B. Fotokopi nama daftar dukungan, C. Daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung, D. Fotokopi kartu tanda penduduk, E. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga setiap pendukung. 29. Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD, dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal berapa? A. Sebanyak 150% kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan, B. Sebanyak 30% kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan, C. Sebanyak 20% kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan, D. Sebanyak 50% kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan, E. Sebanyak 10% kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. 30. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan A. Lokasi strategis, B. Biaya terjangkau, C. Di tempat yang terjangkau, D. Jumlah penduduk, E. Etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31. Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas A. Pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusung, B. Orang seorang, C. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden, D. A, B, dan C benar, E, A, B, dan C salah. 32. Batas maksimum pemaksangan iklan kampanye pemilu di radio untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak A. 10 spot durasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu, B. 10 spot durasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu, C. 20 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu, D. 60 spot durasi paling lama 10 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu, E. 60 spot durasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye pemilu. 33. Kampanye yang bisa difasilitasi oleh KPU dengan menggunakan dana APBN adalah A. Pemasangan alat peraga di tempat umum, B. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, C. Debat kandidat tentang materi kampanye pasangan calon, D. A, B, dan C benar, E, A, B, dan C salah. 34. Melakukan pengawasan atau pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak adalah tugas dari
A. Komisi Informasi, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Badan Pengawas Pemilu, D. Komisi Hak Asasi Manusia, E. Komisi Penyiaran Indonesia, atau Dewan Pers. 35. Kampanye pemilu bisa dilaksanakan A. Sejak 7 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap, B. Sejak 3 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap, C. Sejak 5 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap, D. Sejak 21 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap, E. Sejak 12 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap. 36. Kampanye pemilu dilaksanakan selama A. 3 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, B. 7 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, C. 14 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, D. 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, E. 30 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. 37. Debat pasangan calon dilaksanakan sebanyak A. 3 kali, B. 5 kali, C. 7 kali, D. 10 kali, E. 14 kali. 38. Materi debat pasangan calon adalah A. Misi nasional, B. Misi nasional yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia, C. Misi nasional yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, D. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. E, C, dan D adalah benar. 39. Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan garis miring atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang untuk A. Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, B. Memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, C. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu, D. Memilih calon anggota DPD tertentu, E. Semua jawaban benar. 40. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak A. 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu, B. 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun televisi di setiap hari selama masa kampanye pemilu, C. 30 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu, D. 60 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu, E. 20 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu. Oke teman-teman, itu dia ya 40 soal latihan CAT untuk seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Sekarang mari kita lihat lembar jawabannya dan mari kita cocokkan lembar jawaban teman-teman dengan lembar jawaban saya berikut ini. Oke teman-teman, gimana nih? Apakah jawaban teman-teman banyak benarnya atau masih berimbang antara benar dan salahnya? Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tertulis dalam bentuk CAT. Semoga video ini juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang tidak berencana untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.